warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Alisa Aulia Nurhuda, kakak dari Prodi PGSD UPI Kampus Purwakarta. Di sini kakak akan mengajarkan kepada kalian sedikit tentang hidup bersih dan sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran dan ilmu yang kita serap pada hari ini bermanfaat. Dan juga tidak lupa kita selalu bersyukur atas kesehatan yang dikasih untuk hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik, karena tadi kita setelah membaca doa, sudah juga kita bertepuk semangat. Karena sudah semangat nih adik-adik sekalian, pasti semangat juga untuk menyerap materi kali ini. Nah, materi kali ini Ibu akan menerangkan tentang bersih dan sehat. Apa? Ya, hidup bersih dan sehat. Hidup bersih dan sehat itu apa sih, Kak? Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang hidup bersih dan sehat. Hidup bersih dan sehat itu adalah perilaku yang dilakukan atas kesadaran diri masing-masing. Nah, misalkan hidup bersih ini dilakukan atas kesadaran adik-adik sekalian. Misalkan kalau misalkan adik-adik memang betul-betul ingin hidup bersih dan sehat, maka adik-adik menerapkan cara-cara hidup bersih dan sehat. Nanti kita akan menyimak tentang cara-cara hidup bersih dan sehat. Sekarang kita tentang pengertiannya dulu ya, definisinya terlebih dahulu. Nah, setelah kita tahu hidup bersih dan sehat itu dilakukan atas kesadaran diri masing-masing oleh adik-adik. Nah, ini sekarang hidup sehat itu bertujuan untuk melakukan beberapa hal agar mampu mendukung fungsi tubuh sehingga berdampak bagi kesehatan. Setelah ini kakak akan menjelaskan tentang cara-cara hidup bersih dan sehat. Mari disimak ya adik-adik. Nah, setelah tadi kita mendengar pembahasan tentang bersih dan sehat, sekarang kita akan masuk ke cara-caranya hidup bersih dan sehat. Yang pertama, hidup bersih dan sehat itu sebelum makan atau setelah melakukan kegiatan lain itu kalian harus membiasakan cuci tangan. Cuci tangan karena kan kalau misalkan kalian habis memegang sesuatu, misalkan nih, Ani habis dari warung, ceritanya disuruh sama mama untuk beli cabai misalkan. Nah, terus habis itu setelah mama sudah selesai masak, Ani disuruh makan. Tetapi Ani belum cuci tangan karena tadi Ani sudah ke warung. Kan Ani tadi sudah megang uang, keluar itu pasti banyak kuman ya, banyak virus pasti. Nah, untuk mensterilkan lagi supaya tangan kita bersih, Ani harus cuci tangan pakai sabun tentunya supaya virus dan bakterinya hilang. Nah, karena kalau misalkan Ani tidak cuci tangan, bisa-bisa Ani sakit perut nantinya. Tuh. Itu yang pertama, harus mencuci tangan sebelum makan. Yang kedua, di sini kalian harus menjaga kebersihan rumah dan sekolah. Intinya, kalian harus menjaga lingkungan kalian. Misalkan kalian sekolah di sini, terus kalian setelah pulang itu kan ke rumah, kalian tidur di rumah, makan di rumah, atau kalian mengerjakan PR di rumah, itu pasti butuh lingkungan yang bersih agar kalian juga nyaman belajarnya, nyaman tidurnya, dan juga tidak ada wabah virus yang di rumah kalian gitu. Dan kemudian kalau misalkan di sekolah, kalian tuh belajar di sekolah, main, bertemu dengan teman-teman di sekolah. Kalau misalkan pasti gak enak kalau misalkan lingkungannya itu kotor, pasti kalian akan berpikiran kayak, ih sekolah ini mah kotor, aku gak mau sekolah di sini, nanti aku kena penyakit gitu. Kan gitu ya, kalau misalkan lingkungan kalian tidak bersih, pasti akan dicap di depannya kayak, ah sekolah ini atau rumah ini kotor, pasti gak ada penghuninya. Nanti dicapnya seperti itu. Nah, oleh karena itu, adik-adik di sini harus sering menjaga kebersihan lingkungan di rumah maupun di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
Misalkan di lingkungan masyarakat ada kerja bakti nih di RT kalian, misalkan RT 01 gitu. Kalian ikut saja, tidak apa-apa, karena lingkungan rumah juga itu lingkungan masyarakat. Jadi kalian berkontribusi untuk membersihkan lingkungannya. Nah, setelah menjaga kebersihan rumah dan sekolah, di sini yang ketiga ada berolahraga setiap minggu. Kalau misalkan adik-adik pengen hidup sehat dan bersih, itu adik-adik harus rajin berolahraga. Tidak usah setiap hari, seminggu sekali juga sudah cukup ya adik-adik, supaya kalian badannya itu bekerja dengan baik. Kalau misalkan habis makan itu pencernaan juga baik, peredaran darahnya mengalir dengan baik. Adik-adik di sini juga pasti senang kalau misalkan hari Sabtu, misalkan sekolah senam, ada kegiatan senam, adik-adik ikut aja supaya adik-adik memiliki badan yang sehat. Nah, setelah adik-adik berolahraga setiap minggunya gitu ya, seminggu sekali, adik-adik juga harus makan makanan yang sehat dan bergizi. Nah, makan makanan yang sehat dan bergizi di sini misalkan adik-adik boleh jajan misalkan seperti ciki-cikian atau makanan ringan lain yang ada di Indomaret gitu kan, atau di minimarket, itu adik-adik boleh, tapi jangan terlalu keseringan. Kalau misalkan adik-adik terlalu keseringan memakan ciki atau es, itu adik-adik bisa sakit, bisa lambung nantinya, atau bisa semacam diare gitu, atau amandel karena kalian suka makan banyak ciki dan es. Nah, itu tidak boleh, itu harus diseimbangkan dengan makanan yang bergizi dan seimbang. Nah, contohnya itu seperti makan sayur sop, makan ayam, tapi ayamnya jangan ayam McD sama KFC terus ya. Nanti mama kalian kasihan mengeluarkan uang terus gitu. Misalkan apa yang mama masak hari itu kalian makan gitu. Kalian boleh jajan, tapi kalian harus sudah makan, diisi dulu perutnya supaya kalian tidak sakit perut nantinya. Karena kan kita tidak tahu bagaimana cara pembuatan makanan di luar sana. Pastinya ada yang menggunakan pengawet atau micin yang terlalu berlebihan. Nah, itu kan kita tidak tahu cara membuatnya seperti apa. Yang sehat itu makanan ibu di rumah, itu sangat sehat pastinya, seperti sayur-sayuran, lalap-lalapan. Adik-adik harus suka, adik-adik tuh harus makan makanan yang bergizi dan harus seimbang. Dan jangan lupa adik-adik memakan buah-buahan, karena di buah-buahan itu banyak sekali vitaminnya untuk menjaga kekebalan tubuh kita. Nah, mungkin itu cara-cara yang dapat diterapkan oleh adik-adik supaya bisa hidup bersih dan sehat gitu ya. Jadi, adik-adik yang pertama harus apa? Membiasakan cuci tangan sebelum makan atau setelah beraktivitas dari luar. Yang kedua, adik-adik harus menjaga kebersihan rumah dan sekolah atau lingkungan masyarakat. Yang ketiga, adik-adik harus berolahraga minimal seminggu sekali ya. Yang keempat, adik-adik harus makan makanan yang bergizi dan sehat. Nah, adik-adik, mungkin segitu saja materi yang bisa kakak jelaskan. Semoga materinya bermanfaat dan dapat adik-adik terapkan di lingkungan rumah ataupun sekolah ya. Semoga adik-adik selalu sehat dan bersih agar adik-adik terhindar dari penyakit. Nah, kurang lebihnya mohon maaf, kakak berpamitan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu adik-adik. Dadah.